Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2996, Misi Perampokan. Ye Junlin memandang semua orang di Kekaisaran Tianqi, dan dia mencibir. Kalian adalah perampok, bukan? Yah, aku akan menjadi perampok hari ini juga. Aku akan merampokmu juga. Dirampok. Kedua dokter kegelapan itu tertegun sejenak, dan tanpa sadar bertanya, "Ah, perampok? Kami?" Ye Junlin berkata, "Tentu saja tidak bisa. Untuk apa aku memanggil begitu banyak orang?" Dua dokter itu tiba-tiba teringat ada lebih dari selusin organisasi ketenagakerjaan dalam penyergapan di luar kota Tianqi. Terlalu intens untuk melupakan mereka semua. Ya, setengah dari gaji dibayar. Tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya dengan sia-sia. Ye Junlin berkata kepada Dr. Dark, "Panggil mereka semua. Katakan saja misinya datang. Misinya adalah perampokan." Dia melihat ke otak dewa lagi. Di mana mesin terbang yang telah kamu persiapkan sebelumnya? Otak dewa langsung berkata, "Semuanya sudah diatur. Semuanya tanpa awak. Saya hanya perlu satu perintah, dan itu akan tiba dengan kecepatan tercepat." "Lakukan," kata Ye Junlin. Keduanya langsung beraksi. Ketika sisa Kekaisaran Tianqi mendengar bahwa Ye Junlin akan merampok, mereka semua menjadi gila. Apakah mereka akan merampok kota Tianqi secara terbuka? Apakah ini gila? Siapa yang bisa percaya hal ini? Tapi sekarang itu benar-benar terjadi. Mereka tidak bisa mengubahnya. Saya hanya bisa menonton perampokan Ye Junlin dan yang lainnya. Dikenal sebagai kerajaan perampok, mereka selalu menjadi perampok, dan mereka akan langsung merampok siapapun yang mereka lihat. Akibatnya, suatu hari dia akhirnya dirampok. Ini benar-benar menyedihkan. Apokalipse The Great 3 dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan erat. Apa? Mereka semua mengaum di dalam hati mereka. Tapi tidak ada cara. Hanya melihat. Tunggu. Organisasi perekrutan ini menjadi gila. Apa yang terjadi di dalam? Mereka tidak tahu sama sekali. Sebuah perisai tak terlihat menghalangi mereka. Itu adalah sarana para dewa. Perisai yang dipadatkan dengan aura. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui apapun di dalam. Hanya harus menunggu. Ini pertama kalinya sejak kami keluar dari gunung. Majikan kami mengalami bahaya di dalam, dan kami menunggu di sini. Siapa yang mempekerjakan siapa? Siapa yang melindungi siapa? Kata seseorang. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima tugas seperti itu. Satu persatu tak sabar seperti semut di wajan panas. Mereka tidak sabar untuk menyerang kota Tianqi secara langsung. Bagi mereka, bahkan jika mereka mati, itu masih mengasyikkan dengan pedang. Jauh lebih baik daripada menunggu di sini. Menunggu setengah menit adalah siksaan bagi mereka. Belum lagi 10 atau 20 menit. Tak sabar menunggu. Menunggu setengah jam. Sudah setengah jam, dan tidak ada yang terjadi di dalam. Mungkin ada yang salah dengan Ye Junlin. Kita tidak bisa duduk diam. Masuk. Misi telah diterima, dan Ye Junlin harus dilindungi. Setelah para pemimpin organisasi ketenagakerjaan besar berdiskusi, mereka akan bergegas masuk langsung untuk menyelamatkan orang. Pada saat ini, semua orang menerima perintah dari Dr. Dark untuk membiarkan semua organisasi yang disewa memasuki kota kiamat, dan tugasnya adalah menjarah. Datang untuk merampok. Bingung. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pesanan. Mereka mengambil begitu banyak tugas. Menerima misi perampokan untuk pertama kalinya. Untuk merampok. Apakah ada yang salah? Dan jika mereka merampok orang lain, mereka bisa mengerti. Tapi apa yang ada di depan Anda adalah kota Tianqi. Pusat Kekaisaran Kiamat. Kumpulkan semua master.
Ada ratusan dewa di antara mereka. Biarkan mereka merampok kerajaan Tianqi. Gila. Apakah mereka sedang bermimpi? Atau apakah perintah yang dikirim salah? Masuk akal bahwa selama pesanan datang, mereka akan seperti orang gila dan segera berlari. Lagi pula, setelah menunggu setengah jam, mereka menjadi gila. Tapi sekarang setelah saya menerima pesanan, saya tercengang. Perampokan. Apakah Anda bermain besar? Semua orang melihat ke arah tentara bayaran kiamat, menunggu pendapat mereka. Bab 2997, mengejutkan. Karena kamu sudah menerima misi, buru-buru masuk. Belum lagi mereka masih bisa mengeluarkan perintah, belum tentu apa yang terjadi. Mereka siap untuk pertempuran ekstrim. Masuk. Dewa organisasi kerja hari kiamat bergegas ke depan. Boom. Tapi setelah membuka pintu, ternyata tidak ada yang menjaga. Menurut situasi ini, bukankah seharusnya penuh dengan penjaga? Betapa mudahnya pintu itu terbuka. Semua orang memasuki area kota terluar kota Tianqi. Ternyata tidak ada. Bingung. Sangat bingung. Semuanya aneh. Dan misi perampokan yang dikirim oleh Ye Junlin membuat mereka semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi. Lanjutkan. Ratusan orang terus menyerang, dan segera datang ke gerbang kota bagian dalam kota Tianqi. Masih tidak terjaga. Mereka menjadi semakin bingung. Tapi tetap saja ada otak yang masuk. Tapi saat mereka berjalan, mereka tampak ragu-ragu dan ketakutan. Cepat masuk. Sudah menunggu lama. Kalian jangan mengobrol. Pada saat ini, sebuah suara datang dengan tidak sabar. Suara Ye Junlin. Ye Junlin menyaksikan sekelompok orang ini menggiling dan berkicau, dan dia akan mati karena marah. Waktu yang tepat untuk bergegas dan merampok. Mengapa Anda begitu takut pada setiap orang? Bukankah itu semua horor menjilati darah di ujung pisau? Takut ini. Perampokan sudah berakhir. Ketika kelompok organisasi sewaan ini datang ke pusat kota, mereka terkejut. Ada mayat di mana-mana. Rupanya baru saja terjadi pertempuran besar. Mengapa semua orang yang meninggal dari Kekaisaran Kiamat? Itu bisa dengan mudah dilihat dari armor mereka. Tuhan. Semua yang mati adalah dewa. Melihat mayat-mayat yang berserakan menghadapnya, mereka semua kehilangan akal. Tetapi dari sisa nafas, dapat dinilai bahwa ini adalah dewa. Orang mati adalah dewa. Dimanapun. Ada mayat dewa di mana-mana. 10, 20, 50. Yang lain mulai menghitung dengan kasar. Beberapa orang dapat melihat perkiraan jumlah secara sekilas. Kebanyakan orang dapat menilainya. Tetapi mereka terkejut dan tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Mungkin di hatiku itu tidak mungkin. Dilihat dari jumlahnya, ada puluhan ribu orang yang jatuh ke tanah. Dan mayat para dewa yang terkonsentrasi di daerah ini hampir ribuan. Itu berarti, semua dewa Kekaisaran Kiamat ada di sini. Namun, dalam bentuk mayat. Ini menunjukkan masalah besar. Para dewa Kekaisaran Kiamat semuanya punah. Terbunuh. Tidak ada yang tersisa. Semua jatuh ke tanah di sini. Jadi ketika organisasi perekrutan ini melihatnya untuk pertama kalinya, mereka tidak percaya itu benar. Semua orang berdiri di sana tertegun. Aku tidak mau menerima kenyataan ini. Itu lebih dari 900 dewa. Bukan kubis Cina. Apakah semudah itu membunuh mereka semua? Tidak mudah, tidak mudah. Tidak mungkin. Ada puluhan ribu orang kuat lainnya yang jatuh ke tanah. Meskipun mereka bukan dewa, mereka semua memiliki potensi dewa dan bisa menjadi dewa di masa depan. Semua terbunuh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mengapa ada perubahan seperti itu di Kekaisaran Kiamat? Apa yang mereka lewatkan? Siapa yang melakukan semua ini? Orang-orang yang secara bertahap bereaksi mengalihkan perhatian mereka ketiga Ye Junlin.
Hanya saja mereka bertiga bersih. Bahkan tidak ada jejak darah. Dan tidak ada tanda-tanda pertempuran di tempat kejadian. Belum lagi 3 orang. Jadi siapa itu? Apa yang sedang terjadi? Itu secara langsung membunuh puluhan ribu dewa dan dewa potensial dari Kekaisaran Kiamat. Sangat mengejutkan. Tidak ada yang akan percaya. Itu hampir 1000 dewa. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki ini? Tapi tidak ada orang lain di sana. Kekaisaran Kiamat telah menyegel kota Kiamat. Tidak ada yang pernah masuk. Bab 2998. Perampokan, membuat ketagihan. Hanya ada 3 orang luar. Ye Junlin. Mungkinkah? Ide buruk lahir di benak setiap orang. Semua orang berkeringat dingin. Mengapa Ye Junlin begitu tenang dari awal hingga akhir? Mengapa dia menolak mereka sejak awal? Ternyata dia tidak takut dengan Kekaisaran Kiamat. Ternyata dia bisa membunuh semua dewa Kekaisaran Kiamat. Ternyata dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kekaisaran Kiamat. Dipahami. Semuanya dipahami. Mereka bahkan sepertinya ingin memahami beberapa pertanyaan. Dari mana sumber daya Ye Junlin berasal? Dengan kekuatan Ye Junlin, dia bisa pergi ke daerah terlarang untuk mendapatkannya. Tidak takut akan bahaya sama sekali. Dia harus mengikuti rumahnya sendiri di daerah terlarang tingkat kedua, atau bahkan daerah terlarang tingkat pertama. Pada saat ini, semua orang tercerahkan. Di kejauhan, pejabat tingkat tinggi lainnya dari Kaisar Kiamat tingkat ketiga semuanya merosot ke tanah dengan ketakutan, dan seluruh kota Kiamat berantakan. Terutama melihat ratusan ribu orang berlutut di kedua sisi, tidak mampu melawan dan wajah marah. Mereka bahkan lebih mengejutkan. Apakah ini semua karena Ye Junlin? Satu persatu ditekan. Tidak bisa bangun sama sekali. Ye Junlin menarik sekelompok orang yang linglung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mengapa kalian semua berdiri di sana? Mengapa tidak segera mengambil tugas? Sudah waktunya bagi saya untuk menggunakan Anda. Suara membangunkan semua orang. Mereka akhirnya mendapat tugas. Mereka semua berdiri di depan Ye Junlin, menunggu misi. Mulai perampokan mulai sekarang. Perampokan untukku di kota Tianqi, dan curi semua kristal energi spiritual atau harta karun dari langit dan bumi. Jika seseorang menghentikanmu, bunuh saja. Aku yang mengatakannya. Perintah Ye Junlin. Untuk beberapa alasan, anggota organisasi perekrutan ini menjadi bersemangat. Dan tugas ini terlalu aneh. Di antara mereka, ada organisasi ketenagakerjaan terkuat. Tangkap dia. Entah siapa yang berteriak. Sekelompok orang ini mulai menjarah di kota Tianqi seperti orang gila. Ini adalah tugas teraneh yang pernah mereka lakukan. Ini adalah misi teraman yang pernah ada. Karena semua orang hancur. Jangan berani melawan. Tapi perampokan tampaknya sedikit membuat ketagihan. Rasanya sangat keren, bukan? Selanjutnya, selusin organisasi sewaan ini dirampok di mana-mana di kota Kiamat. Tentu saja tidak semuanya. Hanya ambil harta surga dan bumi dan kristal aura. Hanya ambil harta yang dimiliki era ini. Batang. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mereka yang memiliki kekuatan untuk menghentikan mereka semua berlutut di tanah. Begitu lama telah berlalu. Tapi apa yang terjadi di dalam? Tidak ada seorang pun di luar sana yang tahu. Orang-orang seperti Warbear Country dan Hydra cemas. Mereka seperti semut di wajan panas. Ada apa? Apakah Ye Junlin menceritakan rahasianya? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Aku takut Kekaisaran Kiamat akan bangkit kali ini. Kali ini ancaman terhadap negara beruang perang kita akan besar. Sumber daya terlalu penting di era ini. Ada sumber daya untuk bangkit. Dan semakin banyak cara dewa-dewa buatan manusia. Beberapa teknologi tersedia.
Itu dapat memaksimalkan penyerapan energi spiritual oleh tubuh manusia dan menjadi dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak terburu-buru? Apa itu? Pada saat ini, orang-orang yang memperhatikan di luar Apocalypse City melihat pesawat datang ke Apocalypse City. Bagaimana Anda datang ke kota Tianqi? 1, 2, 3, 10 pesawat. Semua orang melihat 10 pesawat memasuki kota Tianqi satu persatu. Terkejut. Selain itu, 10 pesawat sangat besar, dan mereka dapat menyimpan banyak sumber daya dalam sekejap. Ini adalah kompromi Ye Junlin, mengirim sumber daya ke Kekaisaran Kiamat. Pasti. Kenapa lagi 10 pesawat datang untuk mengangkut sumber daya? Sudah berakhir. Ye Junlin dia menyerahkan sumber daya ke Kekaisaran Kiamat. Kalau begitu dia pasti telah memberitahu Kekaisaran Kiamat semua rahasia sumber daya. Semua orang setuju. Bab 2999. Yang paling bahagia adalah negara naga hitam. Ini jelas merupakan berita yang menggelegar bagi pasukan utama. Warbear Nation hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Satu-satunya cara untuk menghentikannya sekarang adalah memasuki Kekaisaran Kiamat. Tapi itulah perang. Tidak ada yang akan menyentuh ini dengan mudah. Kelompok penculikan moral Daxia juga meledak dengan kemarahan. Hanya melihat Ye Junlin begitu tak berdaya, menyerahkan semua ini kepada orang lain. Semua ini tidak penting bagi organisasi balas dendam Hydra. Selama sumber daya ini kurang dari Hydra dan Warbear Country, tidak apa-apa. Tidak masalah bagi orang lain. Intinya Ye Junlin sudah tiada. Karena itu, mereka sangat bersemangat. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. 10 pesawat ini pada dasarnya digunakan untuk perampokan. Tidak untuk mengirim sumber daya. Dan pesawatnya kosong. Dari mana sumbernya? Tentu saja ada pihak yang tahu apa yang terjadi. Itu adalah negara naga hitam. Mereka menderita di tangan Ye Junlin. Anda bisa menebak secara kasar apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang mereka tidak yakin adalah apakah Ye Junlin dapat bertarung melawan hampir 1000 dewa di Kekaisaran Kiamat. Sekarang pesawat datang. Mereka yakin bahwa Kekaisaran Kiamat dikalahkan. Saya juga senang karena saya tidak bertaruh saat itu. Mereka pasti akan kalah jika mereka bertaruh. Melihat Kekaisaran Tianqi begitu sengsara, Hei Longguo tertawa. Kerugian mereka sangat besar. Tetapi para dewa Kekaisaran Kiamat semuanya harus dihancurkan. Dengan masuknya pesawat, itu juga berarti semuanya sudah berakhir. Perampokan, organisasi perekrutan juga telah berakhir. Sekarang mereka memindahkan sumber daya yang dijarah ke dalam pesawat sedikit demi sedikit. Kurangi gajimu sendiri. Selain itu, ambil sedikit lebih banyak untuk dirimu sendiri, kata Ye Junlin. Faktanya, dia tidak membutuhkan sumber daya ini sama sekali. Hanya saja Kekaisaran Kiamat memprovokasi dia, dan dia ingin merampok. Jangan beri mereka kemungkinan untuk menjadi dewa. Namun, kata-kata Ye Junlin membuat organisasi ketenaga kerjaan ini semua bersemangat sampai mati. Tidak ada hubungannya. Begitu banyak barang putih. Tuan Ye, Korps Tentara Bayaran Kiamatku berhutang misi padamu. Lain kali kamu membutuhkannya, hubungi kami saja. Tidak ada balas dendam. Kelompok organisasi sewaan ini tidak tahu caranya untuk berterima kasih kepada Ye Junlin. Jadi mereka hanya bisa mengungkapkan kebaikan mereka dengan cara ini. Tapi setelah berbicara, mereka sedikit menyesal. Karena Ye Junlin sepertinya tidak membutuhkannya sama sekali. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menghentikannya? Di mana lagi Anda perlu mempekerjakan mereka? Kali ini, mereka dipekerjakan hanya karena ingin menjadi kuli. Tapi Ye Junlin mengangguk. Oke, tidak masalah. Aku akan meneleponmu lagi ketika aku punya kesempatan. Ini membuat semua orang merasa lega.
Lanjutkan untuk memindahkan sumber daya satu per satu. Pada akhirnya, semua sumber daya Kekaisaran Kiamat dirampok. Kekaisaran Kiamat layak menjadi kekuatan peringkat ketiga dalam daftar dunia, dan sumber dayanya tidak sebanding dengan Kekaisaran Naga Hitam. Sumber dayanya adalah setengah dari yang dimiliki Ye Junlin. Lihat betapa menakutkannya itu. Pada akhirnya, 10 pesawat terisi penuh dan pergi. Organisasi perekrutan juga mendapat gaji mereka sendiri dan pergi satu per satu. Adapun Ye Junlin, Kaisar Tianqi III secara pribadi mengantarnya keluar. Diikuti oleh kerumunan orang. Karena semua orang tidak bisa memahami temperamen Ye Junlin. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, akankah dia menghancurkan seluruh Kekaisaran Kiamat? Jadi mereka tidak berani memiliki permusuhan. Mereka hanya bisa mengirim Ye Junlin dan rombongannya keluar dari kota Tianqi sambil tersenyum. Orang-orang yang menonton di luar menyaksikan Kaisar Tianqi III secara pribadi mengirim ketiga Ye Junlin keluar. Semakin yakin bahwa Ye Junlin telah memberitahu Kekaisaran Kiamat semua rahasia sumber daya. Pastilah rahasia sumber daya yang membuat Kaisar Tianqi tersenyum begitu cemerlang. Bab 3000. Lao Su dipaksa untuk tersenyum. Jika Kaisar Kiamat III tahu apa yang dipikirkan semua orang, dia mungkin akan mati karena marah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Lao Su memaksakan senyum? Apakah Lao Zi ini tersenyum cerah? Ibumu. Kekaisaran Kiamat saya akan segera mati. Yang mana dari mata Anda yang bisa mengatakan bahwa saya sedang tersenyum bahagia? Dia mengirim sekelompok perampok. Ye Junlin dan yang lainnya pergi. 10 pesawat otomatis terbang langsung melintasi langit dan menghilang di jalurnya. Pada akhirnya, semua sumber daya ini diangkut ke pegunungan yang dalam di dekat Kekaisaran Kiamat. Ini juga merupakan area terlarang tingkat pertama, yang dieksplorasi oleh Ye Junlin. Jika sumber daya ini ditempatkan di area terlarang tingkat pertama, tidak ada yang akan memindahkannya. Di antara sumber daya ini, Ye Xuan memilih bahan obat yang mungkin berguna bagi Junjun dan meminta dokter kegelapan untuk mempelajarinya. Saat ini, tim yang dipercayakan oleh Dr. Dark sebenarnya sedang meneliti racun Junjun dan menggunakan teknologi untuk mempelajarinya. Terutama di sisi Biro Perisai Langit. Negara Elang Perang. Di ruang pertemuan tertinggi Biro Perisai Langit. Hanya beberapa orang. Di antara mereka adalah kepala permainan Smith dan senior Nielsen, dan dua lagi. Itu adalah eksistensi dengan identitas yang lebih tinggi daripada dua Smiths. Salah satunya adalah pembuat keputusan dari War Eagle Nation, dan yang lainnya adalah keberadaan di balik War Eagle Nation. Kabar itu baru saja datang dari sana. Kata salah satu dari mereka. Ada apa? Smith menatapnya lekat. Mereka telah mempelajari racun pada Putri Ye Junlin, dan itu bisa dipecahkan. Kata pria itu. Smith dan Nelson saling melirik dan segera tersenyum. Kalau begitu mari kita beritahu Ye Junlin segera. Dia sekarang memiliki sumber daya yang cukup mengerikan. Mari kita minta sumber daya berdasarkan ini. Sekarang kesempatan telah datang. Bagaimana kita tidak terburu-buru? Terlebih lagi, orang-orang di belakang mereka dapat langsung memecahkan racun Junjun. Bukankah itu yang bisa Ye Junlin berikan padamu apa yang kamu inginkan? Orang lain bisa mendapatkan begitu banyak manfaat hanya dengan mencoba metode atau ramuan obat. Siapa bilang untuk mendetoksifikasi Putri Ye Junlin? Apa urusan kita? Hanya saja pria itu tiba-tiba berkata. Smith dan Nelson tercengang. Menampilkan tampilan yang tidak bisa dipercaya. Sumber daya. Ye Junlin memiliki sumber daya yang mengerikan. Kita dapat menukar semua sumber daya Ye Junlin dan rahasia bagaimana dia mendapatkan sumber daya. Kita dapat mendetoksifikasi putrinya, dan dia pasti akan setuju untuk menukar semua sumber dayanya. Smith segera jalan. Hanya saja pria itu tersenyum dan berkata, kami tidak peduli dengan sumber dayanya. Jika dia punya,
Kami sudah memilikinya. Itu lebih kaya darinya. Jika dia tidak memilikinya, kami juga memilikinya. Smith dan Nelson terkesiap. Ini terlalu menakutkan. Ada begitu banyak kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata ini. Sekarang dewa telah muncul di semua negara. Dan seperti ini. Bisakah kekuatan di belakangnya menjadi seperti ini? Menakjubkan. Ada kekuatan di belakang War Eagle Nation yang telah mendukung mereka sepanjang waktu. Sejak Smith melakukan kontak dengan posisi tingkat tinggi Biro Perisai Langit, dia tahu bahwa ada kekuatan di belakang bangsa Elang Perang. Dikatakan bahwa kerajaan Elang Perang berada di belakangnya ketika pertama kali didirikan. Itu hanya berada di latar belakang sepanjang waktu. Hanya menakutkan bahwa tidak peduli era apa yang telah dilaluinya, kekuatan di belakangnya selalu di atas dunia. Waktu telah berubah lagi dan lagi. Dan bahkan saat ini, lingkungan pemulihan aura telah mengalami perubahan yang luar biasa. Akibatnya, kekuatan ini masih di atas dunia. Begitu kalimat ini keluar, mereka menjadi gila. Mereka sangat tenang. Mereka sama sekali tidak memandang semua yang ada di mata mereka. Tapi pikirkanlah, Ye Junlin telah mencari solusi begitu lama, tetapi dia belum menemukan cara untuk detoksifikasi. Dan organisasi ini memiliki cara untuk detoksifikasi. Pikirkan saja betapa menakjubkannya itu. Tapi kurasa aku bisa bekerja sama dengan Ye Junlin. Siapa yang tidak suka sumber daya semacam ini? Smith tersenyum. Bersambung.